Faqad qala fi kitabihil karim wajawasna bi bani Israilal bahro fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliyatun qala innakum qaumun tajhalun. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam man amila bima alima warasallahu ilman ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, terutama nikmat hidayah, terutama nikmat taufik, sehingga kita bisa mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Dengan mengerjakan perintah Allah ini, Allah Subhanahu wa taala meresapkan rasa manis di dalam dada kita, sebagaimana apa yang telah dijelaskan bahwa man amila sapa wonge sing beramal bima alima dari apa yang telah diketahuinya warasallahu ilman ma lam ya'lam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan apa-apa yang belum diketahuinya. Ini jazaa'am bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari orang-orang yang beramal. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi contoh kepribadian yang harus ada di dalam setiap diri yang menyatakan dirinya orang Islam. Sedikit-sedikitnya, sekecil-kecilnya ada di dalam diri kita itu kecintaan kepada diri Rasulullah. Bagaimana? Minimal itu ada 1%. Ada 1% di dalam setiap orang yang menyatakan dirinya Islam itu keinginan untuk mengikuti Rasulullah. Untung-untung bisa 5%, lebih beruntung lagi orang yang mengamalkan 10%. Ada yang lebih beruntung lagi orang yang bisa mengamalkan 50%. Bahkan orang-orang yang didekatkan, orang-orang yang muqarrabin ini 100% menyandarkan dirinya kepada cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, kemarin kita telah membahas bagaimana dan kami mewariskan wa auratnal qaumal ladzi kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibiha allati barakna fiha.
Dan kami wariskan al-qaum kepada kaum yang yustad'afuna yang tertindas, masyariqal ardi, bumi bagian timur bumi, wa maghribihal, dan bagian baratnya, allati barokna fiha, yaitu yang telah kami berkahi. Wa tammat kalimatu rabbik, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, al-husna ala bani Israel, sempurna kebaikan kepada Bani Israel, bima sabaru, karena kesabaran. Wadamarna makana yasna'u Fir'aun, kemudian kami siksa Fir'aun karena mereka berusaha yarisun, jadi membangun singgasana, membangun tahta. Jadi dunia itu ada 3, ada harta, ada tahta, ada wanita. Kita lanjutkan kepada ayat yang ke-138. Wajawasna bibani Israila. Wajawasna, jawas itu asal kata dari jaza. Jawasna asal kata dari jaza. Jaza itu balasan, boleh, diperbolehkan, silakan. Wajawasna, dan kami mempersilakan bibani Israel, untuk Bani Israel, al-bakhro, laut. Maksudnya Bani Israel itu dipersilakan melewati atau berjalan di atas laut. Fa'atau ala qaumin, kemudian mereka itu mendatangi, maksudnya melewati ala qaumin, atas kaum, atau melewati sebuah kaum. Jadi ketika perjalanan itu setelah melalui laut, kemudian mereka melalui kampung ala kaumin, kepada kaum itu yakufuna niku berarti mereka sing nopo, asal kata dari kafa itu nopo jenenge, kabehan, semua. Jadi yang menyerahkan hidupnya, atau yakufuna itu orang-orang yang menekuni, tekun. Yakufuna ala asnamin lahum, ala atas asnamin itu berhala lahum, bagi mereka. Qalu ya Musa ja'al lana ilahan, maka berkatalah Bani Israel itu kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, aj'al lana, maka jadikan untuk kami ilahan, ilah-ilah, kama lahum aliyatun, sebagaimana
bagi mereka ilah-ilah. Maka Nabi Musa menjawab, qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian ini adalah kaum yang bodoh. Hadirin yang dirahmati Allah, monggo kita mulai merenungkan ayat yang ke-138 Quran surat Al-A'raf ini. Wajawazna, dan kami persilakan Bani Israel Al-Bahro, itu melintasilah laut. Artinya Bani Israel itu melihat langsung, mengalami langsung, melihat dengan mata kepala sendiri, berjalan di atas kakinya, dia berjalan di dasar laut. Jadi laut tadi ini ketika Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk wadrib bi'asohal bahr, ketika Allah memerintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke laut, ketika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut, maka laut itu terbelah. Laut itu terbelah, dan di belahan laut tadi ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan kepada Bani Israel. Ada 12 suku yang berjalan bersama Nabi Musa di laut Merah. Ketika kita ini mengalami kejadian seperti itu, apa yang kita rasakan? Kalau kita mengalami kejadian seperti itu, kita akan merasakan bahwa itu adalah keajaiban, kemudian kita akan mengucapkan subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Kemudian kita akan mengucapkan Allahu Akbar, Allah maha besar. Kemudian kita akan mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali itu atas kehendak Allah. Ketika kita mendapati diri kita selamat dari kejaran Fir'aun, maka kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena kita telah beramal. Karena kita telah beramal. Nopo amalan ini? Nah, ketika kita itu sudah masuk Islam, dari kecil kita ini berada dalam lingkungan Islam, orang tua kita telah mendidik kita untuk melaksanakan sholat, kemudian mengajarkan kepada kita untuk berzakat. Minimal orang tua kita itu mengajarkan kepada kita untuk memberi kepada fakir miskin, untuk sedekah. Ini amalan ini. Orang tua kita mengajarkan untuk silaturahmi, mengajarkan untuk berbuat baik. Segala sesuatu yang telah kita amalkan ini akan berbekas ke dalam hati
Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Tidaklah manusia ini akan mengetahui, apa-apa yang disembunyikan bagi mereka. Min qurrati ayun, yang akan menyejukkan pandangan mata, maksudnya pandangan mata hati. Ini adalah iman, jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini sebagai balasan dari apa yang mereka amalkan. Maka ketika orang tua kita mengajarkan kepada kita tentang pendidikan ini tidak sia-sia. Kalau kita ini mengajarkan anak-anak kita, pengajaran anak-anak kita berikan kepada orang-orang yang tidak kita ketahui. Mulai cilik diajarkan kepada orang yang tidak kita ketahui. Si cilik wis ditekke ngene TK. Akhirnya diajari apa? Gajah, binatang yang amat besar. Ini syaire Musailama al-Kadzab. Musailama ini adalah pembohong, al-Kadzab, yang mengaku sebagai nabi. Dia ini membuat syair yang menyaingi Quran surat Al-Fil. Quran surat Al-Fil itu apa? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro, tidakkah kamu melihat? Alam taro kaifa, bagaimana? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhanmu itu menjadikan tentara bergajah. Tentara bergajah ini memporak-porandakan. Ini adalah Quran surat Al-Fil yang diturunkan oleh Allah. Kemudian ketika ini diketahui oleh orang kafir, oleh orang-orang yang ingkar, yang mengaku dirinya sebagai menjadi nabi, maka ketika ditanya oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq menanyakan, kalau kamu memang benar nabi kami itu mendapatkan mukjizatnya berupa ayat-ayat Al-Quran. Lah kamu mana mukjizatmu? Maka dia itu membuat syair yang menandingi Al-Quran. Al-Fil, Malfil, gajah. Apa itu gajah? Gajah binatang yang amat besar. Telinganya lebar, hidungnya panjang, matanya sipit. Itu yang saat ini diajarkan kepada anak-anak TK. Bukan saat ini aja, mulai sejak zaman saya masih ada di pondok, saya masih kecil. Saya melihat ada jenis pelajaran di TK. Ya itu adalah syair dari Musailama al-Kadzab. Kenapa ada apa? Pelajaran di tanah air kita ini ada apa? Kok sejarah Al-Fil, Malfil, wa ma adraka malfil, itu kok bisa diajarkan kepada anak TK dengan syair-syair seperti itu? Ada apa? Kok tidak ada pelajaran bahwa tentang kalimat la ilaha illallah ditanamkan ke dalam hati-hati anak-anak kita? Kok tidak seperti pelajaran yang telah dicontohkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya, madrasah-madrasah yang ada di rumah? Bagaimana mereka ini diperintahkan untuk menjadikan anak-anak kita itu hafal Al-Quran. Ada apa?
Berarti ketika kita salah dalam menanamkan, maka jangan berharap anak kita itu bisa menjadi orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena tanaman sejak bayi, sejak anak harus mengenal tentang akidah tadi. Ini adalah penanaman amalan, penanaman akidah itu dengan cara amalan. Man amila sapa wong sing beramal bima alima terhadap apa yang dia ketahui, warasallahu ilman malam ya'lam, maka Allah akan mewariskan apa-apa yang belum diketahui. Ini jadi bekas daripada amalan tadi itu akan ada di dalam setiap orang yang beramal. Nah, ketika kita tidak memberikan contoh, ketika kita itu menitipkan anak kepada orang yang salah, orang yang tidak tahu tentang sejarah, orang yang tidak tahu tentang bagaimana menanamkan akidah ke dalam diri anak, kita titipkan, kita percayakan anak-anak kita kepada mereka, maka tanggung jawab kita untuk menanamkan akidah tadi ini kita telah lepaskan. Kita lepaskan. Ketika tanggung jawab tadi sudah kita lepaskan, seakan-akan kita sudah bebas terhadap tanggung jawab kita. Ini yang akan jadi penyesalan kita nanti pada hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah, maka apa yang seharusnya kita laksanakan ini supaya apa? Apa kaitannya dengan ayat yang saat ini kita baca? Wajawasna, dan kami persilakan untuk Bani Israel, untuk Bani Israel al-bahro, melalui laut. Melalui laut. Maksudnya bagaimana? Bani Israel itu mengalami sendiri, melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa. Sudah melihat dengan mata kepala sendiri, tetapi tidak ada rasa dalam hati, bagaimana rasa imannya itu enggak ada rasa iman. Sehingga apa yang terjadi? Seakan-akan apa yang telah dilalui oleh Bani Israel itu hanya bersifat seremoni. Seremoni ini kenapa? Nah, seremoni ini berarti perayaan. Seakan-akan itu adalah perayaan. Wow, sekarang kita rayakan, kita melalui laut. Perayaan seperti ini tidak membekas di dalam hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak ketika umat itu masuk ke dalam Islam, perintahnya udkhulu fis silmi kafah, masuk ke dalam Islam itu secara kafah. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah membaca syahadat, yang kedua melaksanakan sholat langsung beramal. Bahkan gandengan daripada kalimat la ilaha illallah, rangkaian kalimat la ilaha illallah, kalimat iman ini adalah kalimat Muhammadur Rasulullah, yaitu kalimat amal. Jadi setelah la ilaha illallah itu kalimat iman, yang rangkaian kalimat la ilaha illallah adalah kalimat amal Muhammadur Rasulullah. Kenapa dikatakan kalimat amal? Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang diperintah oleh Allah untuk lakot kana lakum
fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah adalah uswatun, contoh yang terbaik. Uswatun hasanah. Liman kana yarjullah, barang siapa yang ingin kembali kepada Allah, fal ya'mal sholihan, maka beramallah sebaik amalani Rasulullah. Maka beramal, yaitu dengan cara yang pertama sholat. Perbaikilah sholat. Memperbaiki sholat. Jadi sholat, jangan tinggalkan sholat. Kalau kalian meninggalkan sholat, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati sholat. Pertama kali nanti yang akan dihisab, yang akan diperhitungkan, yang akan ditanyakan oleh Allah kepada setiap hamba pada hari kiamat ini adalah masalah sholatnya dulu. Sebagai bukti bahwa kalian beriman, sebagai bukti bahwa kalian telah masuk Islam, sholatnya ditanyakan. Sholat ini adalah amal. Kita tidak diperintahkan untuk untuk sing khusyuk sing manu. Tidak. Dirikan sholat, mendirikan wis. Sing penting kalian berdiri sholat. Khusyuk enggak khusyuk itu urusan nanti. Sing penting sampean berusaha mendirikan sholat. Dengan pengorbanan mendirikan sholat tadi itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit demi sedikit memasukkan di dalam hati sampean itu adalah iman. Kalau sampean nggak mau beramal, ya tidak mungkin datang iman. Waduh, saya kalau sholat nggak bisa ini, belum bisa sholat. Belum bisa sholat sehingga sampean nggak mau melaksanakan sholat. Akhirnya apa? Selamanya iman tidak akan masuk ke dalam hati sampean, tidak masuk ke dalam dada sampean. Kenapa? Karena memang tidak ada amalan. Ketika ada amal, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan meresapkan iman ke dalam dada. Itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan di dalam Quran surat At-Taubah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Sehingga ketika tidak ada amal sebagaimana Bani Israel tadi ini, meskipun dia ini telah berjuang bersama Nabi Musa, telah dikejar-kejar oleh Fir'aun, yang mau dibunuh. Kemudian diselamatkan oleh Allah melalui tongkatnya Nabi Musa membelah lautan. Kalau kita melihat itu takjub nggak? Takjub. Akan kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Akan kita ucapkan. Tetapi Bani Israel waktu itu bagaimana? Wah, kita selamat. Wah, kita selamat. Wah, kita berjalan di atas laut. Ini adalah kebanggaan untuk Bani Israel. Mereka bangga. Mereka merasa dirinya selamat. Bahkan membanggakan menjadi umatnya Nabi Musa. Bangga terhadap segala itu, bangga. Sebagaimana saat ini kita bangga terhadap Islam, bangga menjadi umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kebanggaan kita itu kebanggaan yang omong kosong, bullshit. Buktinya apa? Satu pun kita tidak berusaha mencontoh Rasulullah. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati shalah. Pada pertama kali nanti yang akan ditanyakan pada hari kiamat oleh Allah pada setiap hamba itu masalah sholat.
Ini ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita percaya itu? Kalau kita ini nggak percaya masalah sholat yang pokok dalam rukun Islam. Bunyal Islamu ala khomsin. Bunyal, bangunan Islam itu ada 5. Islam itu dibangun atas 5. Syahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama syahadat kepada Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Utusan Allah sebagai contoh kita nggak mau mencontoh. Disuruh sholat kita nggak mau sholat. Disuruh zakat kita enggan. Disuruh puasa kita nggak kuat. Disuruh haji kita belum waktunya. Lu apa yang kita ikuti sebagai Islam? Sedangkan rukun iman tadi ini akan datang setelah kita beramal. Kalau kita nggak mau beramal, nggak akan datang iman. Nah, ketika kita nggak ada iman, baru nanti kita menyesal ketika kita kembali kepada Allah. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami, sekarang saya telah melihat, ternyata selama ini saya tidak beramal sehingga saya tidak tahu kebesaran Engkau, kebesaran akhirat. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena mereka mengatakan farji'na, kembalikan saya, na'mal sholihan, saya akan beramal soleh. Yang dulu saya tidak pernah beramal soleh. Na'mal sholihan, inna muqinun, sesungguhnya saya yakin saat ini itu yakin. Ketika disingkapkan, maka ini nggak ada gunanya. Makanya ngaji niku pentingnya ngaji supaya ada rasa dalam diri kita untuk keinginan beramal. Niku ketika tidak ada beramal, maka sebagaimana yang terjadi pada Bani Israel, meskipun dia ini beramal, meskipun dia ini melihat dengan mata kepala sendiri melalui laut bersama Nabi Musa, berada dalam mukjizat. Mereka tidak ada kesan sama sekali. Bahkan ketika mereka bertemu dengan kaum yang yakufuna ala asnamin lahum, yang mereka itu tekun terhadap berhala, mereka tertarik dengan berhala. Ketika mereka tertarik dengan berhala, kenapa mereka bisa tertarik dengan berhala? Karena mereka tidak beramal. Sebagaimana umat Islam sekarang ini yang terjadi. Kenapa mereka ini banyak tertarik dengan adat atau budaya orang kafir? Kenapa? Karena mereka tidak beramal. Meskipun mereka ini orang Islam, ketika mereka ini ada budaya barat yang seakan-akan bahwa itu ini seni, ini hiburan, ini padahal itu adalah hal yang menjerumuskan, hal yang melalaikan akidah. Kenapa? Ketika kita meninggalkan satu waktu sholat, artinya kita akan dihukum oleh Allah satu hukum. Meninggalkan satu sholat, maka Allah akan menghukum satu hukum. Satu hukum itu 80 tahun. Satu sholat dihukum satu hukum. Berarti satu sholat yang ditinggalkan itu akan menjadikan dirinya dihukum oleh Allah selama 80 tahun. Wallahu a'lam, 80 tahun dunia apa 80 tahun akhirat.
Kalau 80 tahun akhirat, satu hari akhirat seperti 1000 tahun. 1000 tahun di dunia. Masya Allah. Yudabbirul amra minas sama ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaru alfa sanatin mimma ta'udun. Allah mengurus segala urusan itu dari langit kepada bumi dan kembali lagi kepadanya dalam satu hari yang menurut perhitunganmu kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Yang menurut perhitunganmu satu hari akhirat sama seperti 1000 tahun dalam perhitungan ta'udun, adada, perhitungan. Kalau satu hari itu dihukum apa namanya? Kalau satu sholat dihukum satu hukum. Kalau dihukum selama 80 tahun, 1 tahun 360 hari. 360 hari kali, kalau kali 10 berarti 3.600 kali 8. 3.600 kali 8 berapa? Sekitar 32.000 tahun. 28.800.000 tahun. Wah. 28 juta tahun kita berada di neraka kalau meninggalkan satu sholat. Nah, kalau kita saat ini ikut budaya barat, budaya yang melalaikan, ketika ono bal-balan napa jenenge akan dimainkan setelah asar atau jam piro biasa jam 2. Kita berangkat sebelum dohor, datang di rumah setelah maghrib. Berapa dohor, asar, maghrib sudah hilang 3 sholat. Berarti 3 hukum. Kenapa? Karena kita ini tidak punya amalan yang membekas dalam hati tadi itu. Kenapa? Nah, sebagaimana apa yang ketika Bani Israel tadi itu meliwati waktu ala kaumin, mereka itu mendatangi satu kaum yang yakufuna ala asnamin lahum, yang mereka ini tekun terhadap asnamin itu berhala. Artinya mereka ini tekun berada di dalam berhala mereka. Qalu, mereka berkata, ya Musa, wahai Nabi Musa, aj'al lana ilahan kama lahum aliyatun. Buatkan kepada kami ilahan. Ilahan itu adalah ilah. Ilah itu adalah Tuhan. Buatkan kepada kami Tuhan-Tuhan sebagaimana Tuhan mereka. Mereka bertuhan itu. Jadi seakan-akan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beragama itu seakan-akan itu mempunyai manfaat. Kenapa? Kalau dalam hati mereka ini kosong, tidak ada kebesaran agama, kebesaran Allah, tidak ada. Kenapa? Karena mereka tidak beramal. Maka Nabi Musa menjawab, innakum qaumun tajhalun. Inna teman-teman, sesungguhnya kalian ini adalah kaum tajhalun, yang bodoh. bukan saja jahil, tetapi tajhalun, yang terjerumus dalam kebodohan. Tajhalun
terjerumus ke dalam kebodohan. Hadirin yang dirahmati Allah, wajawasna bi bani Israil bahro fa'atau ala qaumin yaqufuna ala asnamil lahum qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliyatun qala innakum qaumun tajhalun. Jadi ini ya. Jadi ketika mereka orang-orang Bani Israel itu, ini kejadian sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat kepada Bani Israel, kemudian meskipun mereka ini sering kali mendapatkan pertolongan dari Nabi Musa ketika mereka bersengketa di Quran surat Al-Baqarah ada nih. Surat Al-Baqarah ada, di surat Al-A'raf ini ada. Bagaimana napa jenenge Nabi Musa membela Bani Israel sehingga membunuh tentara kaum Kipti, kaumnya Fir'aun. Ini kan pembelaan Nabi Musa, sudah dibela, wis dibelani. Sebagaimana kita saat ini wis dibelani ambek Rasulullah, dibelani ambek penerus perjuangan Rasulullah. Dibelani, dibuatkan masjid, diberikan contoh-contoh caranya sholat berjamaah, sholat yang pasti diterima itu adalah sholat jamaah. Kita mengabaikan sholat jamaah, kenapa? Karena tidak ada kebesaran iman. Kita mengaku menjadi umatnya Nabi, kita tidak berusaha mencintai Nabi. Kita bersahadat asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah contoh kehidupan yang akan diridhoi oleh Allah. Maka kita mengabaikan ini. Kita tidak pernah sedikit pun ada di dalam hati kita ini kecintaan atau keinginan mencontoh Rasulullah. Meskipun 1% pun koyoke gak ono. 1% ada, maka kita beruntung. Beruntung. 1% pun kita itu akan selamat. Kenapa? Ketika 1% kita beramal, maka 1% itu akan menghasilkan iman. Kalau tidak ada ketertarikan, tidak ada sama sekali, tidak ada kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 1% pun, dari mana kita akan mendapatkan iman? Sehingga apa yang terjadi di dalam Quran surat As-Saff, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku beriman. Wahai orang-orang yang mengaku beriman. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu lakukan? Kabura maktan indallah, sangat besar murkanya Allah. Murka di sisi Allah. Antaqulu ma la taf'alun. Atas apa yang kamu katakan tetapi kamu tidak mau mengerjakan. Itu. Maka ayat ini, ayat yang ke-138, wajawasna bi bani Israil, dan kami persilakan untuk Bani Israel melalui laut. Maksudnya berada dalam pertolongan Allah, berada dalam mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa, yang mereka ketahui dengan mata kepala sendiri, berjalan di atas kaki sendiri, waktu itu berada dalam pertolongan Allah. Mereka ini melalui laut, melalui mukjizat. Setelah itu
mereka mendatangi kaum yang yakufuna ala asnamil lahum, yang mereka ini tekun terhadap berhala-berhala mereka, sembahan mereka. Kok tertarik? Kenapa? Karena mereka tidak beramal. Jadi iman mereka ini hanya omong, bullshit, omong kosong. Sama juga seperti saat ini, krungu mendengar Allahu Akbar, Allah yang besar. Oh ini ono aku sama teman-teman saya itu lebih besar. Bahkan ono sing main kartu, remian. Oh ini penggawean saya, permainan ini menyenangkan saya. Allah besar, oh tidak. Berarti bohong. Mendengar Allahu Akbar mereka tidak datang. Asyhadu alla ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah selain Allah. Oh, kita masih berilah kepada selain Allah. Buktinya apa? Kesibukan selain Allah ini masih kita jalankan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada contoh yang terbaik selain contohnya Rasul. Maka kita tidak mau mencontoh Rasul. Mana yang dikatakan iman? Bohong. Hayya 'alas shalah, engko ae. Ayo sholat itu adalah menghadap sholat itu bertemu dengan Allah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang berprasangka kuat bahwa sesungguhnya mereka ini mulaqu rabbihim, bertemu dengan Tuhan mereka. Diceluk ambek Gusti Allah untuk bertemu, mereka mengatakan nanti dulu. Hayal falah, ayo menuju kepada kebahagiaan, ayo menuju kepada kemenangan, ayo menuju kepada perjuangan. Mereka mengatakan, loh saya kan sudah berjuang ini, loh saya sudah menang, saya sudah menang, saya sudah berjuang. Perjuangan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Berarti sampean berjuang untuk diri sampean sendiri. Lah kalau sampean berjuang dengan diri sampean sendiri, untuk diri sampean sendiri, maka bagaimana sampean dikatakan orang yang mencontoh Rasulullah? Itu nggih, insyaallah. Wajawasna bi bani Israila al-bakhra fa'atau ala qaumin yaqufuna ala asnamil lahum qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliyatun qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa menjawab, sesungguhnya kalian ini kaum yang bodoh. Kalau saat ini hidup Nabi Musa saat ini, melihat umat Islam saat ini, wong Islam saat ini, kamu itu adalah orang yang bodoh. Disuruh membesarkan Allah tidak mau. Disuruh mencontoh kehidupan Rasulullah yang menjadikan kemenanganmu, yang menjadikan kebahagiaanmu, yang menjadikan kejayaan dan kesuksesanmu, kamu mengatakan bahwa saya sudah sukses dengan urusan saya. Gitu. Sesungguhnya kebahagiaan, kejayaan dan kesuksesan itu ada di genggaman Allah. Dan Allah akan meletakkan kebahagiaan, kejayaan dan kesuksesan hidup manusia ini adalah dengan cara beramal, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawangatan barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Monggo. Bismillah.